Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian, hari ini Minggu 4 Juli 2021. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Sekali peristiwa Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedangkan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat Yesus mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia anak tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, saya kutipkan, ini menarik sekali. Bukankah ia anak tukang kayu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Tuhan Yesus dikatakan, Yesus kan tukang kayu. Lalu mereka kecewa dan menolak. Ini sebuah kenyataan. Yesus yang baik, Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa. Namun kenyataan bahwa banyak orang kecewa, bahkan menolak. Ini menjadi peneguhan untuk kita semua, bahwa menjalani kehidupan ini di dunia ini tidak mungkin akan lurus, akan mulus, di mana kita sudah memperjuangkan kebaikan, namun ternyata sungguh ada orang yang kecewa, yang menolak. Semoga kita punya sikap yang benar. Sikap yang benar itu bagaimana? Yang pertama, sadar. Sadar akan hal ini, sehingga kita siap untuk menghadapi, menjalani sewaktu-waktu. Ada yang kecewa, ada yang menolak, meskipun kita memperjuangkan, mengupayakan yang baik-baik. Sadar akan hal ini, siap menghadapi, menjalani. Yang kedua, tidak gentar. Karena sudah sadar, siap menghadapi, menjalani, maka tidak gentar, tidak takut, tidak ragu-ragu melangkah, terus maju. Nah, seperti paroki kita ya, Santo Yakobus Bantul menuju 87 tahun. 87 makin maju. Semoga kita punya energi itu. Kita upayakan, kita perjuangkan meskipun situasinya tidak mudah. Ini PPKM darurat, kita semua harus lebih hati-hati, lebih waspada, berjaga, lebih ketat dalam
protokol kesehatan. Namun kita tidak gentar, tidak berhenti, tidak mandek. Yang ketiga, berkarya terus. Nah, ini juga menjadi suatu harapan kita semua. Semoga waktu, hidup, talenta, rahmat, berkat yang telah ada, telah kita terima, itu tidak sia-sia, tidak berlalu begitu saja, sehingga hidup kita semoga sungguh tinggal dalam Kristus dan berbuah. Kita semua sungguh lemah, kita harus bersatu dengan Allah agar kita berbuah. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.